Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah thalabul ilmi yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi yang mubarak ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan yang mengikuti jejak beliau, terutama jamiah thalabul ilmi yang berbahagia ini. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah thalabul ilmi yang berbahagia. Kita sudah memasuki pada bulan suci yang disebut bulan Rajab. Ada suatu peristiwa yang sangat penting di dalam bulan ini, yaitu yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan ini yang akan kita terangkan dalam kali ini, karena waktu yang masih lama dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj sendiri jatuh pada tanggal 27 Rajab. Maka yang lebih penting lagi akan kita ketahui pada pagi hari ini adalah perkara-perkara yang ada hubungannya dengan bulan Rajab. Yang pertama, bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan suci, as-shaum hurum. Rasulullah SAW bersabda, ketika hari Nahr, hari raya kurban, pada hari haji atau wadah, haji yang terakhir yang beliau kerjakan, atau haji pemohon diri, pamit, di mana diantaranya khutbah beliau adalah ala inna zamani qad istadara kaha'atil wa yauma khalqis samawati wal ardh. Ingatlah bahwa zaman itu berputar sejak diciptakan langit dan bumi. Maksudnya adalah bulan-bulan itu berbalik kembali, berputar setiap tahun. Satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan suci yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, dan yang satunya adalah bulan Rajab. Yang kedua adalah baik sekali mengerjakan puasa pada bulan Rajab, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, saya bertemu Mu'adz bin Jabal, lalu saya berkata kepadanya, dari mana engkau ya Mu'adz? Jawabnya, saya datang dari Rasulullah. Saya bertanya lagi, apa yang kau dengar daripadanya? Maka ia menjawab, saya mendengar sabdanya, barang siapa mengucapkan lafal la ilaha illallah dengan hati yang suci, dengan hati yang ikhlas, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa berpuasa sehari dalam bulan Rajab untuk mencari keridhaan Allah, maka ia akan masuk surga. Saya atau Anas lalu memasuki rumah Rasulullah, lalu berkata kepadanya yang demikian. Kemudian beliau Rasulullah bersabda, benar perkataan Mu'adz. Kemudian yang ketiga adalah doa pada malam pertama bulan Rajab. Insya Allah apa yang dilakukan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, khamsul layalin la turti fihinna da'watal awwalul lailatin min Rajabah wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Rajab wa lailatul Jum'ati wa lailatul Fitri wa lailatul Nasr.
yang artinya 5 malam tidak akan ditolak suatu doa atau akan dikabulkan oleh Allah, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Kurban. Yang keempat, adapun cara kita melaksanakan puasa Rajab, boleh 3 hari berpuasa, 3 hari berbuka, yaitu sampai habisnya bulan Rajab. Begitu pula halnya dengan berpuasa dalam bulan-bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tetapi jangan sampai berpuasa pada hari-hari yang dilarang oleh Allah, yaitu pada hari Tasyrik, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Mengenai puasa berselang-seling, yakni 3 hari berpuasa, 3 hari tidak, itu disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang laki-laki yang dibayar, di mana artinya berpuasalah dari bulan-bulan suci itu dan tinggalkanlah 3 hari sekali. Itulah hal-hal yang sangat penting yang perlu kita selesaikan yang berkaitan dengan bulan Rajab. Oleh karena itu, marilah para jamaah kita memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran atau perbuatan-perbuatan baik lainnya, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah pada bulan-bulan suci tersebut, utamanya adalah bulan Rajab, maka dosanya juga akan berlipat ganda. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para hadirin, para jamaah untuk selalu taqarrub, dekat pada Allah dengan banyak melakukan ibadah, dengan banyak melakukan membaca Al-Quran, dengan banyak berpuasa, maka pahalanya akan berlipat ganda. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah thalabul ilmi yang berbahagia. Ada hal yang perlu kita sampaikan pada bulan Rajab ini, di mana pada bulan-bulan ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa terjadinya Isra Mi'raj, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menerima perintah sholat. Perlu kita ketahui bahwa perintah sholat yang diterima oleh Rasulullah tidak semudah apa yang kita laksanakan. Pertama, perintahnya itu 50 kali. Kemudian turun lagi sehingga sampai menjadi 5 kali. Karena keringanan yang begitu yang diberikan oleh Allah, maka pahalanya juga kita melaksanakan sholat 5 waktu sama dengan kita melaksanakan sholat 50 waktu. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan bulan-bulan Rajab. Oleh karena itu, para hadirin, sebisa mungkin kita laksanakan di rumah, di mana saja kalian berada, maka perbanyaklah amalan-amalan sunnah lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua.
dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.